Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ada dua pembahasan yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua. Yang ini akhir-akhir ini cukup banyak ditanyakan ya. Ya, 2-3 orang lah. Yang pertama adalah tentang pembelian HP yang banyak nih, beberapa mengalami hal yang nggak enak lah ya. Dia tertipu oleh beberapa seller ya, yang mengaku seller. Mungkin orangnya sama tetapi punya akun yang berbeda-beda ya, mulai dari transaksi di Facebook, lalu chat lewat WA, jadi transaksi secara manual tanpa adanya rekber atau rekening bersama melalui toko online, atau tanpa COD dengan alasan tempatnya jauh itu. Yang kedua adalah tentang perbedaan IMEI Kemenperin, Bea Cukai, dan Kominfo nih. Saya baru dapat informasi yang cukup mudah untuk dipahami ya. Ini langsung dari websitenya Kemenperin di sesi tanya jawabnya. Oke, yang pertama yang mudah untuk kita bahas adalah tentang IMEI di Kemenperin. Nah, jadi kalau kalian cek di websitenya Kemenperin, ada yang nanya nih, terutama pertanyaan yang mungkin mirip-mirip dengan teman-teman. Kayak gini nih, kurang lebih gini ya. IMEI handphone saya kok jadi tidak terdaftar ya? Awalnya berjalan dengan baik. Saat saya beli pun saya cek dulu IMEI-nya dan terdaftar. Kok tiba-tiba jadi tidak terdaftar ya? Jadi ini kasusnya kayak teman-teman yang sekarang nih di grup Facebook Google Pixel Indonesia ya, yang saya ikuti. Banyak yang nanya, kalau HP-nya terdaftar di IMEI Kemenperin, apakah aman dari begal IMEI? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Dan sekarang lagi banyak banget jasa pembuat atau jasa unblock IMEI yang menggaransi bisa tembus ke websitenya Kemenperin ya. Harganya tuh sekarang udah murah ya, sekitar 350.000. Ada yang juga temporary, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan juga 1 tahun. Tuh harganya lebih murah dari yang permanen Kemenperin. Oke ya, jadi jawabannya Kemenperin nih langsung ya dari adminnya ya di sini. Nanti saya uraikan. Yang pertama nih, tugas Kemenperin adalah menyediakan data IMEI. Oke. Kemenperin tidak melakukan pemblokiran. Pemblokiran dilakukan oleh Kemenkominfo berdasarkan Permen Kominfo nomor 1 tahun 2020. Terkait dengan perangkat Anda yang tidak bisa digunakan, Anda dapat menghubungi Kemenkominfo. Sementara ini tidak ada pendaftaran IMEI yang dilakukan secara pribadi untuk pembelian perangkat di Indonesia. Nah, sini jelas ya. Jadi, secara pribadi kita personal nih yang punya HP misalnya 1 atau 2 atau 3 HP lah ya. Dan 2 HP-nya itu nggak resmi nih kita beli. Misalnya di toko-toko yang sering kita tahu lah ya saat ini, banyak tuh di toko online. Kita secara pribadi itu nggak ada jalur untuk mendaftarkan IMEI secara pribadi, karena jelas HP yang kita beli itu dalam kondisi ilegal ya, masuk secara ilegal, dia tidak lolos TKDN ke dalam negeri, dia masuk melalui jalur yang mungkin abu-abu ya, anggaplah di sini abu-abu, dan kita bukanlah lembaga atau kita bukan perusahaan yang memiliki legalitas untuk mendaftarkan itu. Jadi secara personal kita nggak bisa kayak bikin akun, daftar IMEI-nya, bayar pajaknya gitu, nggak bisa. Ya, kalau metode yang digunakan oleh penyedia jasa unblock IMEI, nah saya kurang tahu tuh, sampai saat ini saya masih belum dapat informasinya. Apakah mereka menggunakan semacam alat, atau mereka menggunakan celah peraturan yang mungkin masih belum disadari oleh pemerintah. Kita lanjut nih. IMEI yang terdaftar dalam database imei.kemenperin.go.id berasal dari pelaku usaha dalam kurung produsen dan perusahaan importir. Nah, di sini jelas ya, pelaku usaha seperti kalau misalnya di Indonesia tuh yang ada di Batam ya, Sat Nusa Persada, terus ada TAM gitu ya. Nah, itu mereka importir yang resmi. Jadi mereka HP-nya misalnya dari brandnya Xiaomi nih, mau diimpor ke Indonesia. Nah, dari pihak Sat Nusa Persada itu dimasukkan ke dalam negeri, dicek dan lolos TKDN apa enggak nih, tingkat kandungan dalam negeri. Biasanya sih dikasih bloodware ya, terus dicek frekuensi jaringannya apakah sudah sesuai dan aman untuk digunakan di Indonesia. Baru nih setelah diuji, kalau kandungannya tuh kalau nggak salah ya lebih dari 35% itu bisa lolos masuk secara resmi di Indonesia dan bisa dipasarkan di sini. Salah satunya juga yang penting nih,
perusahaan atau merek brandnya ya, mereka harus membuka perusahaannya di Indonesia. Kayak misalnya Xiaomi itu ada di Batam ya kalau nggak salah, Samsung juga beberapa ada di Batam lah intinya. Mereka merakit ponselnya ada di situ. Jadi nggak gelondongan HP jadi dari Korea misalnya, dari Jepang itu masuk ke Indonesia, itu enggak. Jadi mereka kayak part-partnya dulu masuk ke Indonesia baru dirakit di Indonesia, yaitu sebagai upaya pemerintah untuk membuka lowongan kerja lah ya. Disitulah kepentingan bisnis, secara bisnisnya di situ. Oke, lanjut. Sedangkan tata cara pendaftaran email untuk ponsel dari luar negeri yang dapat disimak pada video tutorial yang telah dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang dapat diakses pada link berikut. Jadi kalau kalian cek di Instagramnya Bea Cukai ada tuh tata cara pendaftaran email ponsel dari luar negeri, dan ini sudah pernah saya bahas. Singkatnya gini ya, misalnya kita dari Malaysia lah ya, dari Malaysia kita beli HP di sana, HP-nya tuh resmi di sana kita beli, emang untuk komunikasi di luar negeri di Malaysia, lalu kita pulang ke Indonesia, misalnya pulangnya untuk jangka waktu 1 tahun, atau pulangnya memang benar-benar pulang secara permanen, atau kita pulang dari wisata. Nah, saat pulang itu kan kita punya boarding pass pesawat ya, jika kita melalui jalur udara. Nah, nomor boarding pass itu bisa kita gunakan untuk pembayaran bea cukai. Jadi kita bisa daftar di situ dan mengisi semua form yang disediakan. Kalau misalnya kita nggak punya boarding pass pesawatnya, kita nggak akan bisa next ke step berikutnya nih saat kita ngisi form di websitenya bea cukai. Nah, saya juga udah pernah nyoba iseng-iseng ngecek apa aja sih yang diperlukan di website bea cukai supaya kita bisa daftar HP yang mungkin non resmi. Ternyata emang harus ada kode penerbangan, atau kita bisa langsung ke kantor imigrasi. Dan kalau di Soekarno-Hatta gitu ya, bisa langsung di bandara tuh bisa digunakan fasilitas yang ada di situ, sehingga HP kalian saat masuk ke dalam negeri, ke Indonesia, itu bisa langsung aktif dengan sinyal operator yang tersedia. Oke, berarti jelas ya di sini diuraikan kalau IMEI di Kemenperin itu adalah untuk perusahaan atau pelaku industri, sementara kalau bea cukai itu dikelompokkan untuk orang-orang yang misalnya HP-nya nggak resmi secara pribadi ya, personal, bisa daftar di bea cukai, misalnya di imigrasi, kalau kalian pulang nih di bandara biasanya ada, atau di kantor imigrasi yang terdekat di kota kalian. Misalnya kalian pas pulang tuh buru-buru nggak sempat mampir ke standnya imigrasi di bandara ya, kalian bisa pulang ke kota masing-masing dan coba di bea cukai terdekat. Jadi menurut saya ini cukup clear, cukup jelas, dimana hal itu yang masih menjadi kebingungan kita semua ya. Ini yang ngomong bukan saya ya, saya hanya menyampaikan dan menguraikan apa yang disampaikan oleh Kemenperin di sini. Saya kira ini cukup jelas. Oke, berikutnya adalah tentang penipuan. Tadi saya cek di Google Pixel ya, tapi kayaknya postingannya udah tenggelam deh. Intinya ada yang ketipu lagi nih, beli ya karena kuncinya satu sih, biasanya tertipu gitu karena tergiur harga murah. Ya ini ya, saya baru nemu chatnya lagi, saya nggak kasih tahu akunnya. Jadi dia curhat kalau dia udah transfer ke si pelaku. Jadi di sini kalau nggak salah Pixel 3 XL nih. Belinya Pixel 3 XL. Ya memang di sini agak tarik ulur ya si penjual. Bilangnya HP itu sudah dilirik sama pembeli lain nih, udah dicek sama pembeli lain, banyak banget yang minat lah intinya gitu. Sampai awalnya si penjual tuh agak jual mahal. HP-nya aduh maaf ini gitu alasannya. Biasanya kayak tarik ulur lah supaya si korban ini ngerasa waduh HP-nya murah nih, lagi banyak banget yang ngincer nih. Semoga kalau dia yang dapat, aku menjadi orang yang paling beruntung karena harganya murah, kondisinya bagus. Ini yang kayak gitulah, semua yang manis-manis di situ dikasih. Akhirnya dia transfer, dan setelah transfer ya kata-katanya keluar semua. Oke ya, di sini memang nih si pelakunya udah kirim nih, saya kasih lihat deh ininya, namanya Suhendra. Ini di Facebook juga rame kemarin. Ini KTP-nya Jakarta Timur, ngakunya sih orang Cilacap ya, tapi dia bilang waktu itu lagi ada kerjaan atau apa di Jakarta. Nah, si pembeli sebenarnya orang Jakarta juga, tapi Jakarta Barat. Awalnya nih mereka mau COD nih, ketemuan di mana yuk gitu. Tapi si penjual kayak alasan lah ini itu. Nah, dalam lingkup Jakarta sebenarnya kan
Kalau dari persepsi si pembeli masih bisa tuh kalau misalnya dikirim via ojek online gitu ya, itu masih bisa tuh sebenarnya, jangkauannya si pembeli masih sanggup menanggung ongkirnya meskipun agak mahal ya karena jaraknya lumayan ya di situ. Dengan deal-dealannya gini, kalau kirim lewat ojek online nanti si pembeli berani bayar separuhnya dulu, nanti kalau barang sampai dan udah dicek baru dibayar secara full. Nah kayak gitu sebenarnya menurut saya fair sih. Misalnya nanti si pembeli nih nggak mau bayar kan masih ada di tangan drivernya, jadi HP tetap aman menurut saya. Si driver misalnya ada apa-apa kita masih punya data si drivernya, selalu aman lah kalau ada aplikasi yang resmi kayak gitu ya. Dan si penjual tetap nggak mau, intinya banyak bilangnya gini, intinya kalau udah transfer saya langsung kirim, amanah kayak gitu. Kalau saya lagi nggak mau ribet lah intinya gitu, dan dengan iming-iming lainnya lah ya. Hingga pada akhirnya setelah tawar-menawar, terus dia sempat Sherlock juga. Kemungkinan kalau Sherlock kayak gitu tuh masih bisa pakai VPN ya kalau menurut saya. Dia pakai fake location gitu ya. Jadi dikirimnya lokasi palsu dari mana Jakarta ini ngakunya tempat siapa gitu kan bisa aja. Ya karena biasanya dalam posisi ini si pembeli juga nggak bisa disalahkan sih. Ada memang dalam kesempatan-kesempatan tertentu tuh kita agak sedikit terlena, kita terbawa suasana gitu ya. Itu hal wajar yang nggak bisa dimaki, nggak bisa dipaidu lah bahasa Jawanya ya. Ya emang sudah terjadi seperti itu. Kita kadang juga terbawa suasana, mungkin hal-hal tertipu tuh dalam setiap diri manusia pasti pernah terjadi lah. Nah intinya di sini mereka udah transaksi, terus uangnya udah ditransfer, akhirnya chatnya nggak dibalas lagi, dan sampai sekarang udah nggak ada kabar ya. Jadi itu kuncinya adalah kalian kalau mau beli HP ya pertama pastikan harganya wajar, kedua kalau sekarang udah ada toko online, gunakanlah toko online, itu merupakan transaksi paling aman saat ini ya. Memang bukan yang teraman, bukan dijamin banget aman, tapi saat ini memang paling aman itu. Metodenya gampang, rekber, rekening bersama. Uangnya nggak langsung ditransfer ke penjual, ditahan dulu misalnya di Shopee kayak gitu ya. Kalaupun ada komplain apa-apa, ada pihak penengahnya, uang nggak langsung bablas hilang kayak gitu. Oke teman-teman, buat pelajaran aja kayak gitu, mungkin jangan sampai ada korban lagi. Nama-namanya jelas ya, orang-orang yang kayak gitu tuh di akun Facebook biasanya dia ngirim di banyak grup, terus bahasanya itu template ya, hampir sama. Ketika ditanya spek kadang ngaco nih, seolah-olah kayak dia tuh paham banget, tapi sebenarnya dia nggak begitu paham dengan barangnya. Kayak di sini si pembeli tuh sempat nanya apa, katanya sinyalnya ini ya bisa rawan kena begal email ya om gitu. Tapi si penjual tetap kekeh, saya sudah 2 tahun lebih pakai HP ini, HP non resmi, aman-aman aja itu. Selalu kayak gitu, dia selalu menggurui lah intinya. Dalam situasi seperti itu biasanya si penjual tuh menguasai pembeli ya, dia tuh punya kayak semacam sugesti lah di situ. Jadi kita lebih hati-hati aja. Semoga transaksi-transaksi teman-teman berikutnya jauh lebih aman. Kalau saya sih udah punya rekomendasi beberapa toko yang menurut saya cukup aman untuk kalian gunakan transaksi ya. Ini terutama kayak kalau kalian beli charger, pastikan belinya di official store-nya ya. Di sini ada banyak lah, terus rekomendasi HP juga. Kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Tempered glass, terus cek audio, softcase juga ada, cukup banyak di sini, dan aksesoris gadget lainnya lah. Menurut saya ini beberapa toko yang recommended. Memang saya nggak jamin kalian dapat unit terbaik ya, karena unit kayak gitu kan random ya. Misalnya kalau kalian tanya, bang unit dari toko ini bagus nggak? Waktu saya beli sih bagus, tetapi ada juga saya cek di kolom komentar ulasan itu yang komplain juga ada gitu ya. Jadi nggak ada yang jamin. Kalau kalian pengen ukuran atau takar yang sama persis, beli HP baru. Kalau kalian tanya ke saya, bang beli HP baru Nokia 5.4 di official store bagus nggak? Ya saya bilang bagus karena HP-nya baru. Saya berani jamin kalau kalian beli dengan kondisi yang sama,
ya pasti bagus. Tapi kalau barang second kayak gini siapa yang jamin kan? Ya, intinya toko punya garansi kalau kalian misalnya ada masalah dengan unitnya bisa tukar unit. Intinya kan itu. Seenggak-enggaknya ini cukup aman lah dibandingkan transaksi langsung tanpa COD, transfer ke rekening langsung. Hindari itu. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.